Salam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah GKJ Banyumanik kali ini. Tema ibadah kita saat ini adalah kisah yang belum berakhir. Jemaat yang terkasih, naiknya Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari kisah karya penyelamatan Allah. Kenaikannya ke surga justru menjadi awal yang mendasari kelanjutan karya Yesus melalui para muridnya. Kelanjutan kisah kasih Allah yang diberikan pada seluruh umat tidak terbatas pada umat Israel saja. Para murid Yesus dan kita saat ini adalah orang-orang yang mengenal tentang kisah kasih Allah melalui diri Yesus Kristus. Kepada kitalah kisah ini diberikan untuk dibagikan kepada yang lain. Maka kisah kasih penyelamatan Allah lewat kehidupan kita saat ini bukan sekedar kisah yang dituturkan sebatas kata-kata, melainkan juga cara hidup sebagai murid-murid Yesus yang mencerminkan kasih Tuhan Yesus yang tak bertepi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pada saat ini kita selenggarakan di dalam pertolongan Tuhan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Damai sejahtera beserta saudara. Dan beserta saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai ke 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jika kita bercermin pada hukum ini, nyata sekali dosa dan pelanggaran kita, sebab kita tidak dapat melaksanakan perintah Tuhan ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah di dalam kerendahan hati, kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami yang telah kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Kiranya Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selaku hamba Tuhan saya menyampaikan bahwa setiap orang yang dengan rendah hati dan penuh penyesalan mengakui segala dosa-dosanya dan bertobat, Allah berkenan mengampuni dan memberikan berita anugerah kepada kita. Berita anugerah tertulis dalam Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Jika
Dan sekarang marilah kita mempersiapkan hati kita, diri kita sepenuhnya untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kini Engkau nyatakanlah pengajaran dan kebenaran-Mu kepada setiap kami, dan mampukanlah kami mengerti akan pengajaran Tuhan kepada kami melalui firman-Mu ini. Kami mau mendengarkan dan menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas 24 ayat 44 sampai ayat 53. Yang demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota, sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita memperhatikan kisah Yesus dan murid-muridnya, kita menyaksikan sebuah kisah yang dinamis, di mana suka dan duka itu silih berganti. Ketika umat Allah saat itu berduka, mereka merindukan datangnya Mesias. Mereka merasakan satu sukacita dengan kehadiran Yesus. Di dalam diri murid-murid khususnya, mereka sudah mulai memahami dan tertanam dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus inilah yang nanti akan memulihkan Israel, yang akan membebaskan Israel dari penjajahan. Mereka sangat percaya. Tetapi kemenangan yang seolah-olah itu sudah ada di depan mata mereka ternyata berakhir
ketika Tuhan Yesus disalibkan. Harapan mereka hancur. Murid-murid merasa putus asa, dan mereka merasa bahwa segala sesuatu kini sudah berakhir. Tetapi tidak lama kemudian mereka dikejutkan dengan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus cukup untuk mengembalikan kepercayaan dan sukacita mereka. Cukup bagi mereka untuk merasa semangat, merasakan satu penyertaan. Cukup bagi mereka untuk bersatu kembali, harapan pun melambung tinggi. Tetapi tidak lama setelah itu pun mereka harus berpisah dengan Yesus dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus di surga. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di dalam perjumpaan yang terakhir, ketika mereka mengalami perpisahan dengan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, mereka mengalami satu sukacita dan mereka mengalami pencerahan, dan itu berbeda. Pencerahan yang dialami oleh murid-murid Yesus saat itu adalah, yang pertama, murid-murid Yesus merasakan sukacita karena mereka tidak hanya merasakan penyertaan ketika ada Yesus, tetapi mereka merasakan penyertaan yang tidak terbatas. Mereka diberikan kuasa dari tempat yang tinggi. Inilah yang menjadi salah satu sumber sukacita mereka. Yang kedua adalah murid-murid Yesus saat itu mengalami suatu transformasi iman. Murid-murid Yesus tidak lagi melandaskan iman percaya mereka pada hal-hal yang bersifat visual, yang bersifat kedagingan, atau yang sifatnya perjumpaan dengan seseorang secara fisik. Karena ada penolong yang selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Untuk melanjutkan karya Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan, mereka tidak lagi terikat pada satu sosok, sesuatu yang visual, tetapi ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai mereka dimanapun mereka berada. Kemudian pencerahan yang dialami oleh murid-murid Yesus yang ketiga adalah peristiwa kenaikan Yesus ke surga menjadi momen yang luar biasa bagi para murid untuk mereka secara penuh memulai panggilan dan pengutusan mereka. Mereka tidak lagi terobsesi untuk mendirikan, untuk memegahkan sebuah kerajaan duniawi. Mereka tidak lagi terobsesi dengan pemulihan Israel, tetapi mereka berjuang, mereka melayani, bersaksi untuk kehadiran kerajaan Allah. Nah, salah satu momen yang indah adalah ketika Yesus naik ke surga dan Yesus memberkati mereka. Ini adalah momen yang sungguh sangat luar biasa. Kenapa? Karena sebenarnya pada saat itulah melekat satu perintah pengutusan. Dan disinilah kita juga dipahamkan kembali arti atau makna berkat yang kita terima di dalam setiap akhir peribadatan. Kita tahu, kita ingat bahwa dalam setiap akhir ibadah selalu ditandai dengan berkat. Memang itu bisa menjadi tanda bahwa ibadah berakhir. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Tetapi melalui berkat itulah
ada tugas-tugas lain yang harus dilakukan, ada tugas-tugas lain yang harus dikerjakan. Jadi saudara-saudara dikasihi Tuhan, berkat yang diterima oleh murid-murid Tuhan Yesus dan berkat yang kita terima di dalam peribadatan itu sama. Itu adalah sebuah tanda bahwa kita harus melanjutkan ibadah kita, melanjutkan pengutusan kita. Nah, saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang menjadi pencerahan untuk murid-murid Tuhan Yesus saat ini? Momen Yesus memberkati. Itulah yang boleh kita garis bawahi juga menjadi momen bagi kita untuk melanjutkan kisah ini. Berkat yang kita terima harus menjadi pendorong bagi kita, menjadi pengingat bagi kita untuk melanjutkan ibadah di dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk melanjutkan kisah Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu kita harus mengarahkan pandang mata kita ke dunia ini. Di dalam bacaan Kisah Para Rasul, ketika murid-murid senantiasa memandang ke langit diingatkan, apa yang kamu lihat? Ini juga menjadi satu refleksi bagi kita. Kita tidak selalu memandang ke langit, tetapi kita memandang pada dunia yang ada di sekitar kita. Memandang dunia di mana tempat kita tinggal. Kita menyaksikan, bahkan mungkin kita merasakan, bahwa dunia tempat kita tinggal penuh dengan permusuhan. Seringkali dunia sosial media juga dibanjiri dengan berita-berita hoaks, gosip, cyberbullying, ataupun berisi tentang kejahatan-kejahatan, menyebarkan keburukan orang lain. Nah, dunia yang seperti inilah dunia yang membutuhkan kabar baik, dunia yang membutuhkan damai sejahtera. Dan berita gembiranya adalah gereja kita semua mempunyai kabar baik itu. Orang Kristen dan gereja mempunyai akses yang sangat baik untuk menerima dan mengabarkan kabar baik. Karena kabar baik itu adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia saat ini sebenarnya membutuhkan kabar baik, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Dan ditambah lagi, dunia ini adalah tempat yang paling menakutkan, terutama bagi orang yang akan melakukan pertobatan. Sebab apa? Pertobatan itu mengandung satu konsekuensi yang besar. Jika kita melihat di dalam konteks saat itu, di masa itu, masa murid-murid Tuhan Yesus, orang itu dipaksa ataupun terpaksa mereka menyembah dewa-dewa. Jika mereka ingin hidup, mereka sebenarnya bisa beribadah dengan bebas, menyembah Allah mereka masing-masing bisa. Tetapi syaratnya satu, mereka harus menyebutkan passwordnya. Passwordnya adalah Kaisar adalah Tuhan. Setelah ia menyebutkan password itu, ia boleh beribadah pada Allah yang mereka percaya. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana seandainya mereka tidak mau menyebut password itu. Mereka tidak mau mengatakan Kaisar adalah Tuhan. Penghukuman yang berat akan menanti mereka. Ketika mereka berbalik, ketika mereka bertobat,
mereka akan merasakan hukuman yang berat. Atau di dalam kehidupan kita yang sekarang, betapa sulitnya seorang remaja yang mereka akan meninggalkan gengnya, akan meninggalkan komunitasnya. Mereka akan mengalami ancaman. Atau ketika seseorang itu memulai satu hal yang baru, sesuatu yang berbeda dengan orang pada umumnya, cibiran dan tentangan juga akan mereka terima. Lalu situasi yang kita alami, kenapa kita juga memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan? Saat ini kita sedang tinggal di dalam dunia yang suka menghakimi, dunia yang suka menghukum, dunia yang penuh dengan dendam. Kabar pengampunan adalah kabar yang paling menyenangkan. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang perlu kita lakukan sekarang ini. Membawa kabar baik bagi mereka. Kita melakukan semuanya itu untuk menghadirkan kerajaan Allah. Kerajaan di mana Yesus Kristus menjadi rajanya. Tetapi kita juga harus mengingat bahwa di dalam kita melakukan semuanya itu, pelayanan, kesaksian, kita melakukan bukan dengan obsesi-obsesi kerajaan duniawi, bukan demi kemuliaan diri, bukan untuk kemasyhuran denominasi kita, atau untuk menunjukkan kehebatan kelompok ataupun suku. Demi Kristus semuanya. Dan juga di dalam kita melanjutkan karya, di dalam melakukan semuanya itu bukan dengan imajinasi, bukan hanya dengan membayangkan, bukan dengan mengatakan seandainya, dan seandainya. Bukan pula dengan sebuah teori-teori, tetapi dengan sebuah karya nyata, dengan daya juang yang besar, tidak mudah menyerah. Jadi saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita melakukan semuanya itu tidak sekedar melakukan, tetapi kita melakukan itu benar-benar untuk kemuliaan Tuhan. Kita berjuang dengan sekuat tenaga. Dulu ada seorang filsuf yang mengkritik gereja sangat tajam. Dia adalah Nietzsche. Nietzsche mengatakan bahwa gereja adalah lembaga yang paling lemah dalam menghayati imannya, karena daya juangnya yang rendah. Gereja lari dari kesulitan dan pengorbanan. Jangan sampai kritik Nietzsche ini kembali kita dengar. Kita dikenal sebagai gereja ataupun orang Kristen yang memiliki daya juang yang lemah. Daya juang akan lemah, daya juang akan semakin kendor jika kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita, mengandalkan kemanusiawian kita. Nah, Yesus tahu akan hal itu. Yesus tahu bahwa kita memiliki kekuatan yang terbatas, bahkan amat terbatas. Sedangkan dunia yang dihadapi saat ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Tantangannya sangat besar. Itulah sebabnya kita diberikan Roh Kudus. Roh yang menolong kita. Jadi sebenarnya dengan adanya penolong itu tidak ada alasan bagi kita, bagi gereja, dan bagi orang Kristen untuk tidak berani menghadapi kesulitan, untuk melanjutkan karya Kristus.
ada penolong yang senantiasa menyertai kita sepanjang waktu, tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan juga anak-anakku, jika kita hanya mengandalkan diri kita, ibaratnya kita itu seperti orang yang berdiri di pinggir kolam. Lalu kita melemparkan batu kecil ke dalam kolam itu. Batu kecil yang terlempar itu tadi hanya akan menghasilkan gelombang yang kecil juga. Tetapi jika yang kita lempar itu adalah batu yang lebih besar, maka juga akan menghasilkan gelombang yang lebih besar. Itulah makna kehadiran kita di dunia. Kita mau hadir seperti apa? Tentu kita menghendaki makna kehadiran kita itu besar. Untuk itulah ada kasih dan kuat kuasa dari Roh Kudus, sehingga kita sanggup memberikan pengaruh yang besar, menimbulkan gelombang yang besar. Demikianlah hendaknya kita melanjutkan karya Allah dengan kekuatan dari Allah. Marilah kita melanjutkan karya Allah ini dengan menghayati berkat Tuhan dan juga percaya pada kuat kuasa dari Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tak percaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, Bila saatnya
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas segala kasih setia dan juga panggilan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Mampukan kami Tuhan untuk melanjutkan karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan juga kiranya Tuhan berkati, Tuhan kuatkan setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Saudara kasih kami, Bapak Muhar, Ibu Johan, Bapak Sukamtoro, Bapak Ibu Hindro Suradi, Ibu Sutoyo, Ibu Eni Sukanti Pratekno, Ibu Suskana Hirawati, Bapak Untung Dipo, dan juga semua saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan berikanlah kesembuhan. Baik saudara-saudara kami yang saat ini juga sedang menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengatasinya. Juga berikan kami kesabaran, keteguhan untuk hidup di dalam pembatasan ini. Kami mohon ya Tuhan, biarlah kiranya kami pun dijauhkan dari pandemi ini. Kiranya wabah ini Tuhan segera berlalu dari kehidupan kami. Kami boleh melanjutkan aktivitas kami dengan normal. Kami juga berdoa Tuhan, bila kiranya setiap apa yang kami kerjakan boleh memberikan hasil yang baik untuk kami dan juga keluarga kami. Untuk saudara-saudara kami yang berkekurangan, biarlah kiranya Tuhan gerakkan kami untuk menolong mereka. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, kiranya berkenan bagi Tuhan, dan semuanya itu demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan, di dalam masa-masa pembatasan ini kami semakin dimampukan untuk menghayati kehidupan bersama kami, kehidupan persekutuan kami, dan juga kehidupan kami berkeluarga. Kami percaya Tuhan memampukan kami, dan kasih kuasa Roh Kudus juga memampukan saudara-saudara kami yang saat ini berjuang di barisan depan untuk mengatasi pandemi ini. Berkati juga pemerintah kami Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan Sang Sumber Berkat dengan dilandasi firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu,
bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita berdoa untuk mengantarkan persembahan ini ke hadirat Tuhan. Bapa, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada kami. Terima kasih atas kecukupan, kemurahan dan kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti pada kami, jemaat-Mu di GKJ Banyumanik. Tuhan, di tengah-tengah kondisi saat ini, terima kasih Engkau masih saja memampukan kami untuk mempersembahkan sebagian dari milik kami untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, izinkanlah biarlah persembahan-Mu ini dapat dikelola dengan baik oleh anak-anak-Mu dan mampu menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan, dan yang terpenting untuk melayani jemaat-Mu GKJ Banyumanik. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang Kau berikan untuk kami bisa bekerja, untuk kami bisa menghasilkan sedikit demi sedikit dan menggunakan waktu-Mu tanpa sia-sia. Tolong Tuhan, jagai kami, keluarga kami, khususnya jemaat-Mu GKJ Banyumanik, agar terus semangat, terus menjaga kesehatan, dan biarlah persembahan ini dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami dasarkan, kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lanjutkanlah ibadah ini di dalam kehidupan saudara-saudara. Lanjutkanlah kisah dan juga karya Kristus di dalam kehidupan saudara-saudara.
hayatilah dalam kehidupan iman dan juga kehidupan keseharian. Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pergilah, nyatakanlah kasih Kristus pada dunia. Kami pergi menyatakan kasih Kristus kepada dunia. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita telah melakukan ibadah. Kiranya melalui ibadah ini kita senantiasa dikuatkan. Kita senantiasa merasakan kasih Kristus. Tetap beribadah, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Amin. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.